Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pensiunan yang junior saya sampaikan salam sehat, yang senior saya sampaikan salam hormat dari kami. Pagi ini kita akan review Dickson karena sudah kita grounding karena sudah mencapai 25 daun. Untuk mensiasati menanam anggur di musim hujan, kita melakukan penanaman di pot yang kecil dulu, ukuran 30. Setiap pagi biasa jemur di sana, lokasi berjemur Dickson. Dan kalau hujan atau sudah sore, takut kehujanan, Dickson kita masukkan di sini. Dan sekarang sudah di grounding di tempatnya sini. Baik teman-teman pensiunan, kita lanjut ke pemasangan ventilator. Kebetulan ini Dicksonnya sudah pengen bernapas, ya. Ini kita sudah, nah ini, ya. Kita lanjut ke pemasangan ventilator. Kita rojok dulu, nih, udah pasang dari atas nih. Oke, di sini ya dimasukin, ya. Setelah dimasukin gini, turunin ke bawah, iya, terus sampai ke bawah. Setelah sampai di bawah, tekan saja, nih, masukin ke dalam. Setelah masuk ke dalam, cabut, selesai, ya. Terus berikutnya, ya, kita ini, oke, nih kita bikin rojok sama, ya, kita masukin dari atas nih, ya, kita masukin dari atas, ya. Udah, tekan lagi. Pipanya nggak perlu disigar begini, pakai pipa yang begini juga nggak apa-apa nih, yang nggak disigar, ya, sama saja. Berikutnya kita lanjutkan ke sebelah sini, ya. Kita tusuk dari, ya, ini kita tusuk ke bawah, miring, ya, ini miring sesuai dengan kemiringan pot tabulat-potnya. Ini mentok sampai di arang nih, bunyi kerket gitu. Nah, ini tinggal masukin di atasnya, ini kita masukin, ya. Nih, jadi banyak yang bertanya mengenai pipa-pipa ini. Fungsinya adalah untuk bernapas, akarnya supaya bisa bernapas, ya. Setelah ini kita cabut. Nah, udah. Kita lanjut ke sebelah sana. Oke. Ini agak gerimis ya, guys. Nih, kita langsung tusuk sini. Ya, oke. Langsung setelah ditusuk kita pasang. Nih. Pasang, masukin. Setelah dimasukin, ya, udah ditekan terus dicabut. Nih, ditekan agak dalam, ya. Sisakan 2 cm. Oke. Terus sini, ya, kita masukin lagi. Oke. Terus kita pasang lagi dari atas ini ke bawah, ya, langsung ditekan ke dalam. Sisakan 2 cm. Lalu cabut, ya. Nih. Lagi sini, ya, ini. Langsung masukin. Ditekan lagi sini, ya, tuh ditekan, ya, sisakan 2 cm supaya nggak longsor tanahnya, cabut. Oke, gitu dulu teman-teman. Sudah selesai untuk pemasangan ventilator agar supaya Dicksonnya bisa bernapas dengan sempurna. Kita lihat lagi, Dicksonnya sudah mulai bernapas, dia tersenyum. Tanam anggur Dickson dalam pot untuk mensiasati musim hujan. Kemarin sudah saya janjikan bahwa Dickson sore hari kemarin saya sudah grounding di tempat yang selayaknya, ya. Kita lihat di sini. Cukup senang, dia tidak ada stres, ya. Kenapa nggak ada stres? Ya, karena dia memang sudah umur, ya, sudah umur untuk ditanam itu sudah layak karena sudah mencapai 25 daun. Jadi saya sarankan teman-teman, ya, kalau memilih bibit
kalau memang bisa, datanglah ke tempat pembibitan, pilih yang daunnya sudah di atas 25, karena insya Allah nanti lebih mudah perawatannya untuk di bulan pertama dan bulan kedua. Seperti Dickson ini. Loh, kenapa yang dijual-jual itu kok hanya 5 daun, terus hanya 7 daun? Ya, beliau pertimbangannya adalah gramasi, ya, gramasi. Kalau gramasinya lebih dari 1 kilo tentunya, ya, biayanya juga akan lebih tinggi. Tuh. Tapi tidak hanya gramasinya, untuk pengemasannya, ya, itu juga lebih mahal atau lebih repot lagi. Dan yang ketiga, tentunya kalau sudah setinggi ini, ya, setinggi ini, ya, ya tentunya lebih lama untuk merawatnya beliau itu. Nah, ada di Jakarta Barat yang pernah kita masukkan di video, ya, beliau beli langsung di tempat pembibitan Jakarta Barat, kalau nggak salah di rooftop, ya. Nah, di sana dikasihkan yang ruasnya atau daunnya itu sudah sekitar 18 atau 17 daun. Ya, pertumbuhannya cepat sekali, dalam waktu 2 bulan belum itu sudah keluar bunga dengan metode Isoquiki 100, ya. Terus kemarin yang kita lakukan, ya, di sini di pot ini, waktu sebelumnya kan saya kasih dolomit. Nah, di bawah dasar sana, di bawah dasar, ya, sebelum kita tanam, itu kita tambahkan arang dari batok kelapa. Ya, di sana itu saya tambahkan arang batok kelapa sebanyak 1 ember ini, ya, 1 ember ini, sebanyak 1 ember ini. Nah, ditambahkannya itu ada di dasar sampai menyentuh hidran. Hidran itu tempat lubang air, ya, sampai menyentuh. Ya, kita korek sampai dalam, kita gerong gitu sampai menyentuh. Nah, setelah itu kita tes. Di tesnya itu disiram dengan air, ya, air. Setelah dites dengan air, ternyata hidrannya bagus, barulah di atas arang itu kita tambahin media tanam yang sudah difermentasi 1 bulan lebih itu, kira-kira 10 atau ya 10 cm. Setelah ditaruh 10 cm, barulah kita grounding si Dickson ini. Dan yang perlu diperhatikan waktu grounding, ya, itu adalah arah tunas, ya. Kalau tunas air ada di sebelah ini, ya, kita lihat, ya. Kita lihat. Kalau kita mau rambatkan, ya, kita rambatkan ke arah kiri, ya, kita mau arahkan ke arah kiri ini untuk batang utamanya single gordon. Kita harus menanamnya itu, naruhnya tunas air itu juga harus di sebelah kiri. Nih kita lihat, ya, tunas airnya ada di sebelah kiri itu, lihat, ya. Tunas air ada sebelah kiri, sebelah kiri. Kenapa? Karena pada saat nanti ditekuk ke arah kiri seperti ini, ya, kita tekuk ke arah kiri seperti ini, nih, ya, nanti, ya, waktu pembentukan sekunder, nanti tunas air itu ada di bawah. Tuh, lihat, tunas airnya ada di bawah, nih, ya, tunas air ada di bawah, tunas bat ada di atas. Ini jadi yang diperhatikan tidak asal langsung ditaruh, tapi diperhitungkan waktu ditekuk seperti ini, ya, kondisinya tunas air harus ada di bawah. Oke, lanjut, ya. Nah, ini nanti kita akan bentuk langsung di sini, ya. Mungkin minggu depan saya update lagi. Saya langsung bikinkan dapur umum di sini, ya. Kita bikinkan dapur umum di sini. Ada yang nanya, bagaimana cara menumbuhkan dapur umum? Dapur umum itu ditumbuhkan dengan cara membuang tunas-tunas air ini, ya, tunas air ini dibuangin semua, disisakan daunnya dan tunas batnya, ya. Lalu dengan adanya penekukan di sini segera mungkin seperti ini, nanti akan saya lanjutkan penekukan sedini mungkin, ya. Berarti nutrisi itu kehambat di sini.
Kalau nutrisi kehambat di sini karena kita jepit di sini, ini kita jepit semua, nutrisi akan terhambat di sini dan dia akan menggemukkan dapur umum ini, menggemukkan tunas-tunas bat yang ada di dapur umum ini. Ya, oke. Begitu caranya menumbuhkan dapur umum sesegera mungkin, ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini kemarin sudah diaplikasikan pupuk ya. Pupuk, jadi sebelum disiram, setelah waktu digrondeng pertama gitu, dikasih tanah semuanya ya, sudah siap, terus dikasih pupuk NPK, jangan terlalu dekat ya, sedikit saja, hanya seujung sendok, kira-kira 1/4 sendok, di pinggir, jangan terlalu dekat dengan batangnya, karena akarnya juga baru sampai di pinggir ini, jadi nanti dikasih 1/4 sendok itu. Lalu diberikan juga poradan di sini dan di luar sini poradan. Lalu ditambahkan dolomit ya. Aplikasi KNO3 merah kita jadwalkan hari Senin. Penyiraman air ini saya melakukannya sekitar 10 liter. Dicampur dengan E4 secukupnya. Di pagi hari tadi saya lakukan ini karena membuat lapisan ya. Ini lapisan ini kalau tidak diginiin, ini nanti akan menghambat adanya udara masuk ke dalam, sehingga air yang ada di dalam sana itu nanti nggak bisa turun. Jadi dengan cara dibikin pori-pori semua, cukup mudah supaya ada pori-pori dan air yang ada di bawah nanti bisa turun ya. Kalau nggak diginiin nanti membuat lapisan ya. Oke, sudah. Nah nih, oke gitu. Ini belum. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan pori-pori agar si Dixon ini terhindar dari keasaman. Airnya akan turun untuk mengetes di bawah sana apakah benar-benar airnya itu keluar, hidrannya berfungsi atau tidak. Cara ngetesnya ini diangkat ya, ini diangkat. Terus dilihat di bawah sana. Kalau masih ada air berarti hidrannya kurang. Ini saya angkat ya, nah nggak ada air berarti hidrannya sudah bagus, karena hidran yang bagus di sini ya itu juga harus tersalur keluar. Jadi kalau masih ketutup dasar itu kadang-kadang ya itu harus sering dicek supaya betul-betul airnya waktu disiram itu dia turun. Mungkin begitu dulu untuk Dixon ya, review hari ini. Saya akan melanjutkan pemotongan sekender 2 pohon 2. Itu sekendernya sudah nyampe di ujung, di batas terakhir. Ini kita potong di sini. Bismillah. Oke. Selesai sudah untuk sekender 2 pohon 2 Jupiter. Teman-teman, kita masih membuat dari dapur umum ada 2. Yang satu ini kita bikin ke kanan, sekender ke kanan ya. Sudah selesai itu sekender 2. Terus yang satu ini ya, saya bikinkan lagi sekender yang ketiga ke arah ujung sana. Nah, nanti sampai ujung, sampai di batas lampu itu. Jadi masih menunggu satu sekender lagi yang ketiga untuk pohon 2 Jupiter. Nanti saya akan lanjutkan untuk pembuangan tunas air yang ada di 12 daun terakhir ini. Nah, kebetulan ini hujan teman-teman ya, agak gerimis ya. Jadi saya lakukan nanti saya skip di kamera, tapi saya mau lihat dulu ya sebagus apa rapinya sekender 1 ya. Ini sekender 1 sudah cukup lumayan bagus bentuknya, tinggal beberapa tersier sudah tinggi, kalau nggak salah tinggal sekitar 2 atau 2 tersier. Ini tersier 2 tersier ya, ini 1 ya, terus 1 lagi ya ini ya, hanya itu. Dan yang satu masalah itu ini juga belum tumbuh, jadi 3, tapi saya nggak tahu ini nanti kalau ditumbuhin juga terganggu parutan ini. Oke, begitu dulu kita update untuk Dixon. Ini yang punya Dixon, ikutin ya trik-trik penumbuhan Dixon ini. Tidak hanya untuk Dixon aja, varian-varian yang lain. Jadi untuk mensiasati menanam anggur di musim hujan ya seperti ini. Oke, begitu dulu. Terima kasih teman-teman.
para pensiunan yang suka menganggur, selamat pagi dan salam sehat junior. Dan untuk senior, saya sampaikan salam hormat dari kami. Selamat pagi.